Halo, selamat pagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara. Masih bersama saya Odang hari ini. Kita masih berada di rangkaian hari ulang tahun SMK Negeri 4 Kendari, yang hari ini menjadi rangkaian hari kedua dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun SMK Negeri 4 Kendari yang ke-28. Hari ini bersama saya Odang, masih akan menemani kalian semua dalam seluruh rangkaian acara kita hari ini. Dan tentunya sedari kemarin kita sudah banyak berbincang dan juga banyak melakukan kegiatan yang hari ini adalah menjadi hari kedua, yaitu job fair untuk para alumni dan juga seluruh pencari kerja yang ada di Sulawesi Tenggara tentunya. Dan tentunya hari ini job fair yang diadakan ini menjadi salah satu fasilitas dan juga salah satu sarana yang disiapkan oleh SMK Negeri 4 Kendari untuk memberikan jalan kepada para alumni khususnya untuk mencari kerja, untuk yang mereka sekarang sedang mencari kerja. Dan tentunya bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Kendari yang berjumlah 13 perusahaan atau lebih, yang hari ini akan menjadi para penampung seluruh para pelamar kerja, para pencari kerja yang hari ini berbondong-bondong datang ke SMK Negeri 4 Kendari tentunya untuk melamar kerja. Di samping 13 perusahaan yang sudah menjadi mitra kerja dari SMK Negeri 4 Kendari, hari ini pun turut hadir juga dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kendari yang memberikan fasilitas K1 atau yang biasa kita sebut sebagai kartu kuning untuk para pencari kerja, yang tentunya bisa diakses dan didapatkan secara gratis untuk para alumni yang mencari kerja tentunya. Sebagai sekolah yang terus memberikan dan juga menyediakan para lulusan terbaik tentunya dengan berbagai jurusan dan keahlian yang ada di SMK Negeri 4 Kendari. Tentunya para lulusan yang dihasilkan dari SMK Negeri 4 Kendari ini merupakan lulusan-lulusan yang berkualitas, yang mempunyai daya saing dan tentunya mampu bersaing di dunia kerja. Dan juga sebagai salah satu SMK unggulan yang ada di Kota Kendari, tentunya berbagai jurusan yang sudah tersedia dan juga ada di SMK Negeri 4 Kendari ini menjadikan siswa-siswinya dapat memperoleh ilmu yang dapat menjadi bekal mereka dalam proses mencari kerja tentunya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa SMK Negeri 4 Kendari ini menjadi salah satu SMK unggulan yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, karena salah satu program studi yang ada di SMK 4 Kendari yaitu program studi broadcasting ini menjadi salah satu program kerja atau juga program studi yang menjadi program studi unggulan, yang juga menjadi salah satu program kerja dari Dirjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang tentunya terus dibina dan juga didampingi oleh Kemendikbud, yang hari ini sudah bersama saya kedua orang yang menjadi pendamping dari SMK Pusat Keunggulan yang sudah saya mention tadi bahwa menjadi salah satu proker dari Dirjen Vokasi Kemendikbud. Boleh saya kenalan terlebih dahulu kedua orang yang luar biasa di samping ini? Siapa saja? Boleh dari Bapak dulu? Boleh kita berkenalan dulu Pak, namanya siapa? Jadi perkenalkan ya, nama saya Muhammad Tiga Sabas. Saya dari Gorontalo, lahir di Gorontalo juga. Sekarang ini sebagai ketua program studi ilmu komputer di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, mungkin itu saja. Siap. Kalau Bapak yang di samping? Terima kasih. Nama saya Syahrial. Saya juga pendamping dari SMK PK sebagai pendamping perguruan tinggi sama seperti PK. Dan sebagai tenaga pengajar atau dosen di Prodi Ilmu Komputer di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ya, jadi kita seprodi. Sama-sama ya dari ilmu komputer. Kebetulan saya juga dari jurusan komputer juga dulu. Kebetulan saya juga alumni dari SMK 4 Kendari. Jurusan saya teknik komputer dan jaringan. Saya sudah lebih dari 10 tahun lulusnya Pak. Sekarang kembali ke sini sebagai salah satu alumni yang ingin berkontribusi ke SMK 4 Kendari tentunya. Nah, bicara tentang SMK Pusat Keunggulan, mungkin banyak orang yang belum tahu tentang SMK Pusat Unggulan itu apa. Dan juga bapak-bapak berdua ini melakukan pendampingan dalam hal apa? Mungkin bisa dijelaskan ke kita semua yang hari ini menyaksikan video ini, kira-kira SMK Pusat Keunggulan itu apa dan juga berfungsi atau bertugas seperti apa? Jadi mungkin dari saya dulu ya, saya jelaskan dulu bahwa SMK PK ini dimulai sekitar tahun 2020. Jadi 2020 itu
SMK PK ini pertama kali dimulai itu waktu dirjennya Pak Wikan. Nah, waktu itu dirjennya Pak Wikan, itu SMK PK dimulai tahun 2020 dengan konsep memilih salah satu program studi di salah satu SMK itu yang menjadi pusat keunggulan. Nah, pusat keunggulan itu artinya misalnya seperti di sekolah ini multimedia atau DKV yang konsentrasinya di broadcasting dan itu menjadi pusat keunggulan di semua daerah di wilayah Kendari. Sehingga semua SMK yang punya prodi broadcasting itu harusnya ke sini. Ya, sistemnya seperti itu. Nah, kami itu di Muhammadiyah Gorontalo itu kurang lebih sudah 3 tahun. Ini tahun ketiga kami mengikuti program ini dan mau ke-4 tahun mengikuti program yang sama. Dan ini tahun kedua kami di SMK 4 Kendari. Kalau dari total pendampingan di 2020 kami itu berhasil mendampingi 5 sekolah di Gorontalo saja. Nah, tahun kemarin kami mendampingi 2 sekolah, Kendari, SMK 4 Kendari dan SMK 5 Manado. Nah, tahun ini kami mendampingi 7 sekolah. Satunya di Gorontalo, SMK 1 Gorontalo, yang kedua SMK 4 Kendari, yang ketiga SMK 5 Manado. Dan 4 sekolah SMK lainnya itu ada di Jakarta. Jadi lumayan banyak untuk tahun ini. Dan khusus untuk SMK 4 Kendari, itu kami memprioritaskan atau punya jurusan yang konsentrasinya broadcasting. Dan sudah kerjasama dengan Dudika. Dudikanya TVRI dan beberapa TV swasta di Kota Kendari. Jadi yang kami dorong itu adalah yang pertama, paling inti itu menjadi SMK pusat keunggulan di daerahnya sendiri. Sehingga semua SMK itu muaranya ke sini. Nah, itu maksud inti secara umum lah. Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Sarya. Secara umum sudah disampaikan. Yang kedua sebenarnya adalah ini adalah tahun kedua ya. Ya, sebenarnya untuk SMK 4. Untuk SMK 4 Kendari ya. Di tahun pertama itu mendapatkan bantuan fisik ya, berupa lab dan Laboratorium. peralatan ya. Perangkat keras ya Pak ya? Iya, peralatan yang mungkin sedang pakai saat ini. Dan yang tahun keduanya ini untuk kegiatan non fisik ya. Jadi mungkin kegiatan pembinaan guru maupun acara seperti ini. Dan acara-acara seperti ini ya. Dan kedepannya memang kita mudah-mudahan bisa dapat lagi. Kami akan tetap mendorong dan berikan dukungan untuk kemajuan dari jurusan broadcasting khususnya di SMK 4 Kendari. Ya. Oke, siap. Tadi kita sudah diberitahu sama 2 orang luar biasa di samping saya tentang apa itu SMK PK. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan di benak saya, kenapa SMK 4 khususnya untuk di program studi broadcasting ini menjadi salah satu program unggulan yang dijadikan program unggulan Ya. di antara seluruh SMK yang ada di Sulawesi Tenggara tentunya. Ya, oke. Jadi coba saya jawab secara runut ya. Jadi SMK 4 Kendari ini mendaftar itu di tahun 2021 ya, kalau tidak salah untuk informasinya. Dan di 2001 itu kenapa harus multimedia, DKV atau broadcasting? Nah, karena pihak sekolah mengirim proposal ke Dirjen Vokasi atau Direktorat SMK itu prodi itu. Nah, setelah diwawancara, ditanya-tanyai kenapa memilih prodi itu, nah maka pihak sekolah yang menjelaskan kenapa harus prodi ini yang dipilih. Nah, sebenarnya dengar cerita di sekolah ini bahwa salah satu keunggulan di sekolah ini adalah tekstil dan kriya kain. Nah, saya pernah bertanya kenapa tidak itu saja, ternyata mempunyai musibah, laboratoriumnya terbakar waktu itu. Ya, tahun lalu atau 2 tahun lalu kayaknya sempat terbakar. Ya, sehingganya dorongannya lebih ke arah sini. Jadi sesuai background kami, yakni multimedia, kami orang komputer, sehingga kami bisa datang. Andai saja kriya kain, mungkin kami tidak berada di sini. Ya, jadi itu kenapa SMK 4 terpilih. Dan tidak sembarangan SMK itu bisa terpilih. Jadi selain mengajukan proposal, dilihat juga jumlah siswa, dilihat juga fasilitas, SDM dan sebagainya. Karena itu dilihat langsung ke Dapodiknya. Sehingganya SMK 4 terpilih. Dan kalau misalnya sedikit bangga bisa, karena tidak semua SMK di Indonesia itu terpilih.
Jadi harusnya sedikit bangga kenapa bisa lolos di program SMK ini. Dan FYI ya, program ini hanya sampai 2024. Jadi seumur presiden. Jadi entah tahun depannya setelah presiden baru itu ada lagi, nah itu belum bisa diprediksikan. Belum bisa diprediksi dan belum bisa tahu apakah program ini akan berjalan lagi atau bagaimana ya Pak ya. Gitu. Dan untuk semua alumni tadi sudah dimention bahwa kita patut berbangga bahwa SMK 4 menjadi salah satu sekolah yang dijadikan sebagai salah satu sekolah yang punya program unggulan yang ada di Sulawesi Tenggara. Tadi sudah disebutkan juga bahwa pendampingan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun ya Pak ya. 2 tahun. Selama kurang lebih 2 tahun ini kira-kira sudah mendapat apa saja selama mendampingan, kira-kira hal yang mungkin bisa diberikan kepada sekolah, hal apa yang perlu ditingkatkan atau hal apa yang sudah mungkin bisa menjadi kebanggaan bagi SMK Negeri 4 Kendari yang sudah ditemukan oleh kedua pendamping ini. Ya, kalau kita kan datang di Kendari atau di SMK 4 ini itu dengan tim. Jadi tidak selamanya kami berdua. Jadi kita timnya sekitar 12 orang yang akan datang ke sekolah ini secara bergantian. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, pertama kali ke Kendari itu disambut dengan tidak jadi mendarat. Ini pertama kali ke Kendari berarti Pak? Ketiga kali. Tahun lalu itu di 2021 atau 2022 kalau tidak salah. Kesan pertama ke Kendari itu tidak diterima Bandara Kendari. Ini karena pesawatnya bagaimana, atau karena cuaca, atau karena memang ada portal di udara Pak? Pada saat kami mendarat, nah itu posisinya cerah. Tapi pada saat mampir bandara, itu malah hujan deras. Sehingga kami tidak jadi landing. Jadi lumayan menakutkan. Penerbangan pertama berarti Penerbangan pertama. Percobaan kedua bagaimana? Percobaan kedua alhamdulillah aman, dan percobaan ketiga alhamdulillah aman. Nah, kesan ke Kendari paling awal itu tidak jadi mendarat. Nah, untuk sekolahnya alhamdulillah penerimaan guru kepala sekolah. Kami kan dari kepala sekolah Pak Herman dulu, masih Pak Herman di tahun sebelumnya. Nah, dia baik, progresnya juga baik, dan dorongan ke Dudika kan paling inti program ini adalah kurikulum yang berbasis Dudika, sehingganya yang diajarkan di sini untuk broadcasting itu harus sesuai yang diajarkan di TVRI. Ya, kurang lebih seperti itu ya kalau ambil contoh TVRI ya. Sehingga alat-alat yang digunakan, SOP yang digunakan itu standarnya ada di sini. Nah, sehingganya mau ke TVRI masuklah ke sini, itulah intinya. Nah, kalau kami lihat dari tahun-tahun kemarin sampai dengan tahun ini, sudah 2 tahun ini, memang mengalami istilah peningkatan ya, yang sangat pesat ya. Contohnya kalau sudah lihat ini alumni yang mungkin baru datang, di belakang saya sudah ada podcast. Podcast saya sudah ditawarkan, masuk juga kemarin. Ya, sudah ada podcast, itu salah satu bentuk pendampingan kami. Jadi kami sarankan untuk membangun beberapa usaha di bidang broadcasting, salah satunya podcast. Dan kami juga sudah mendorong untuk pembangunan laboratorium itu. Kan itu kan lumayan anggarannya 2 tingkat itu, 2 lantai. Dan di bawahnya itu laboratorium, komputernya kencang-kencang itu, bisa untuk mengolah multimedia dan sebagainya. Dan juga ada broadcasting atau ada podcast di dalamnya, sehingganya hal-hal seperti itu yang menjadi pusat keunggulan. Jadi ada hal yang ditonjolkan yang berbeda dengan sekolah lainnya, karena lumayan pembiayaannya itu, kalau tidak salah untuk laboratorium 1,2 M. Wah, itu kayaknya kalau dinominalkan bisa jadi beribu-ribu hektar tanah ya Pak ya. Ya, sehingganya kami mendorong sekolah untuk memaksimalkan uang yang diberikan dari Kemendikbud ini, sehingganya sekolah itu menjadi pusat keunggulan khusus untuk broadcasting. Ya, mungkin Pak Saril bisa tambahkan dulu. Silakan Bapak. Ya. Yang utama sebenarnya dari kegiatan ini adalah membuat alumni itu bisa terserap ke Dudika ya, atau ke dunia industri. Nah, ini dibuat untuk bisa siswa ini mampu untuk bisa terjun ke dunia kerja dan bisa memenuhi standar dari dunia industri ya, dan dunia kerja. Sehingga dari Dikbud itu memberikan fasilitas secara fisik dan non fisik untuk bisa mencapai hal itu. Contohnya ini kan sekarang memang secara global di Indonesia dan dunia broadcasting ini sedang bisa dikatakan naik daun ya Pak ya.
Di mana-mana sekarang memang broadcasting menjadi salah satu hal yang mungkin sesuai dengan zaman juga dan juga bisa dilakukan kapan saja, idenya bisa datang dari mana saja dan juga mungkin itu adalah hal yang didorong oleh SMKPK untuk bisa mendorong teman-teman siswa dari SMK 4 ini untuk bisa menjadi lulusan yang unggul tentunya. Teman-teman, kalau tadi kita sudah berbincang tentang apa itu PK dan juga ternyata bukan cuma support atau dukungan dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk yang ada bentuknya tentunya, tapi ternyata dalam bentuk anggaran juga dan juga bentuk lainnya pun turut diberikan oleh SMKPK tentunya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya untuk Bapak berdua, kira-kira selama menjadi pendamping SMK unggulan ini, bentuk pendampingan seperti apa yang Bapak sudah berikan di SMK 4 dan juga mungkin sekolah-sekolah yang menjadi sekolah dampingan Bapak? Ya, jadi bentuk pendampingannya saya ceritakan yang paling parah aja dulu ya, sebelum yang ringan-ringan. Jadi yang paling parah itu kita pernah mengawas salah satu gedung laboratorium di salah satu sekolah yang kita dampingi, itu lambat pekerjaannya. Jadi saya ini jurusan komputer, tapi mengawasi gedung. Jadi beralih profesi jadi teknik sipil ini istilahnya. Nah, kenapa bisa lambat? Kenapa kami bisa intervensi? Karena tugas kami salah satunya telah diberikan uang atau tidak berikan biaya untuk membangun gedung, tapi kok kenapa lambat? Nah, lambat itu karena dipengaruhi ternyata pihak sekolah di salah satu sekolah tersebut memberikan bahan bangunannya itu terkesan lebih lambat karena saat diperlukan baru diberikan, sehingga proses pembangunan gedung tersebut lambat dan mencapai Desember. Kegiatan ini kan tidak bisa setelah Desember, habis di tanggal 15 Desember, sehingganya pihak sekolah itu, ya khususnya juga SMK 4 Kendari, tidak bisa memprogramkan di luar tanggal itu, atau istilahnya sebelum tanggal itu. Nah, bahkan saya mengawasi itu hampir 1 minggu. 1 minggu untuk mengawasi gedung itu kapan jadinya. Jadi, di mana, mana semennya, mana kayunya, mana ini. Jadi yang paling parah itu yang paling parah. Sembari menjadi pendamping dari program studi, juga jadi pengawas ini, pengawas proyek ya Pak ya? Iya, pengawas proyek. Jadi yang paling parah itu pekerjaannya. Yang paling ringan kami menuntut sekolah itu on the track. Jadi pihak sekolah ini termasuk SMK 4 ini mempunyai program yang sudah dirancang, itu jadwalnya sudah ada dan wajib ada. Dan kami mengacu di jadwal tersebut. Jikalau ada yang melenceng atau melebihi bulan di dalam 6 bulan terakhir ini, maka kami tegur. Artinya kami intervensi, kenapa tidak bisa digabung Pak 2 kegiatan ini jadi 1, sehingga lebih efisien mengundang sekali peserta, 1 kali jalan. Nah, itu intervensi untuk kegiatannya. Nah, kalau untuk infrastruktur, kami awasi juga alat yang dibeli Pak. Jadi seperti komputer, kalau speknya sekian, maka spek ini juga yang dibeli. Tidak bisa lebih rendah. Kenapa? Karena untuk broadcasting itu membutuhkan spek komputer yang lumayan tinggi. Nah, bentuk-bentuk tersebut itu yang kami dampingi. Juga salah satu yang paling penting soal SDM. Jadi, kami kan perguruan tinggi mungkin berbeda dengan sekolah. Sekolah itu guru matematika bisa mengajar komputer. Ya mungkin alumni sudah pernah, atau guru agama mengajar TKJ. Nah, hal-hal seperti itu tidak terjadi di perguruan tinggi, sehingganya kami merasa aneh dengan hal tersebut. Tetapi setelah kami turun ke hampir satu Indonesia ini, kami pahami bahwa tidak semua guru itu sesuai keahliannya mengajar. Karena ada beberapa guru dialih fungsikan, misalnya guru agama tadi atau guru bahasa Inggris, itu mengajar TIK karena kemampuannya yang sudah diasah. Ya mungkin itu hal-hal yang kami dampingi selama pendampingan ini. Berarti selain menjadi pendamping dalam hal standarisasi, dalam proses belajar mengajar tentunya, berarti proses pendampingan ini juga lebih luas yang tadi Bapak juga sebutkan, mulai dari pengerjaan sarana dan prasarana juga mungkin bisa menjadi intervensi dari Bapak-Bapak dari SMK Pusat Unggulan, dan juga pastinya seluruh apa yang teman-teman guru-guru lakukan hari ini dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar juga tak luput dari proses pendampingan, benar Pak? Ya. Betul ya. Dan hari ini dan tahun ini menjadi tahun kedua Bapak melakukan pendampingan SMK 4, kira-kira harapan dan juga
arahan seperti apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan dari hasil pendampingan yang mungkin sudah Bapak pernah lakukan, yang mungkin sekarang bisa disampaikan kepada kita semua yang hadir hari ini, yang juga mungkin semua yang ada di sini adalah keluarga besar dari SMK 4 Kendari. Ya, ayo Pak. Mulai aja dulu Pak. Harapan kami sebagai pendamping yang utama itu broadcast ini lebih maju lagi dan bisa merambah ke berbagai media. Salah satunya mungkin media digital yang mungkin nggak bisa sebutkan ini. Nah, mungkin bisa merambah ke sosial media dalam hal proses pembinaan siswa ini. Kemudian guru kan kemarin itu kan sudah memang juga sebagai dasarnya ya untuk bisa siswa ini bisa mengikuti ini. Jadi guru itu kan dimagangkan nantinya. Jadi guru ini bisa upskilling, menambah skill mereka dan meningkatkan kemampuan dalam hal khususnya broadcasting ini. Nah, kemudian keharapan kami juga podcast ini nantinya bisa jangan hanya level di sini, tapi kalau bisa ya level nasional ya. Dan bisa menyamai mungkin yang Pak Dedi mungkin mungkin sudah bisa mulai merambah ke media lain selain bukan cuma di satu platform saja ya Pak ya, karena sekarang harus merambah ya kalau kita lihat sekarang memang kalau podcast sekarang sudah ada di mana-mana berbagai macam platform ya Pak, di TikTok ada, Instagram ada, YouTube ada. Sekarang pun banyak teman-teman saya yang upload video-video podcast di status WA Pak sekarang. Jadi semua sudah bisa, ya biasa podcast Ustadz, podcast galau-galau begitu. Biasanya banyak sekali di status WA. Yang mungkin sekarang adalah bagaimana kapasitas dari teman-teman itu menjadi bisa lebih tinggi dan bisa menjadi mumpuni untuk menjadi seorang broadcaster. Nah, apakah kapasitas tersebut, peningkatan kapasitas dari siswa-siswi di SMK 4 Kendari ini turut menjadi salah satu hal yang menjadi pendampingan dari bapak-bapak dari SMK unggulan? Ya, jadi salah satu hal ya agar bisa mencapai hal tersebut sebenarnya guru ya, karena sebagai pengajar itu yang lebih dulu mengupgrade skill itu sendiri. Jadi kalau kami di perguruan tinggi itu harusnya dosen-dosen itu atau guru ya mereka yang upskilling terlebih dahulu, kemudian siswa-siswanya yang diajarkan keilmuan tersebut. Jadi sehingga program ini bukan hanya siswa yang magang, tapi guru juga dimagangkan. Jadi kenapa seperti itu? Karena takutnya guru yang magang lebih tahu, tapi siswa yang magang lebih tahu, dan guru yang tidak magang itu malah ketinggalan. Ya, jadi matchingnya itu tidak ketemu, sehingga program ini salah satunya yang paling utama itu guru itu dimagangkan terlebih dahulu, kemudian siswanya yang dimagangkan. Nah, kalau harapan dari saya pribadi di ulang tahun yang ke-28 ya, SMK 4 Kendari, ternyata SMK 4 Kendari ini lebih tua dari kampus kami. Jadi kampus kami itu kurang lebih sekarang 16 tahun, karena dari tahun 2008. Jadi harusnya secara perkembangan itu lebih pesat daripada sekolah-sekolah lainnya yang mungkin umurnya masih di bawah SMK 4 Kendari. Nah, kami saja 16 tahun di universitas itu kami sudah ada 24 program studi. Jadi salah satunya yang baru dibuka ini Fakultas Kedokteran. Jadi di kami itu sudah ada kedokteran yang bisa menerima sarjana kedokteran. Jadi tidak semua kampus di Indonesia yang punya itu, dan kami sudah mempunyai itu. Jadi di umur yang sebelia ini, 16 tahun kan belum, kalau ditotalin belum lulus SMA ya. Masih kayaknya kelas SMP 1 ya Pak ya, kelas 1 SMA kayaknya. Ya, jadi ya kami sudah bisa berbuat banyak. Ya, dorongan-dorongan seperti ini yang mungkin kami bisa salurkan atau best practice istilahnya, atau praktik baik di sekolah-sekolah yang kami dampingi. Sehingga umur itu bukan jadi alasan. Jadi, iya kami baru 28, kami belum bisa berkembang. Ya, tidak seperti itu cara pikirnya. Mungkin contohnya di kami 16 tahun sudah bisa berbuat apa. Itu harusnya yang jadi dorongan di tiap sekolah yang kami dampingi. Kurang lebih seperti itu.
Dan hari ini kita semua hadir di peringatan ulang tahun SMK Negeri 4 Kendari yang ke-28. Tentunya tadi sudah disampaikan juga harapan dan juga doa untuk SMK Negeri 4 Kendari yang hari ini dalam rangkaian merayakan hari ulang tahunnya diselenggarakan selama 2 hari, sehari kemarin mulainya sampai hari ini job fair terus diadakan, dan juga sekarang bisa kita lihat sudah banyak yang sudah melakukan interview. Dan juga pastinya seluruh perusahaan yang hari ini hadir menjadi mitra dari SMK 4 Kendari dalam rangkaian job fair ini pastinya butuh para tenaga kerja yang berkualitas, dan tentunya SMK Negeri 4 Kendari ini tentunya sudah menghasilkan banyak sekali lulusan-lulusan yang berkualitas. Bapak-bapak, boleh saya juga minta harapan dari kedua orang di samping saya ini untuk SMK 4 Kendari yang berulang tahun ke-28. Harapan untuk sekolah kami seperti apa? Jadi kalau saya pribadi harapannya semoga SMK 4 Kendari ini makin maju, makin sukses, makin berkembang untuk semua program studi, baik itu sekolahnya maupun program studinya semuanya, khususnya untuk program studi DKV dan konsentrasi broadcasting yang kami dampingi. Jadi kami berharap SMK 4 Kendari ini sesuai program SMK Pusat Keunggulan dan sesuai ulang tahun yang ke-28 bisa menjadi pusat keunggulan di Kota Kendari khususnya atau secara nasional di Indonesia. Jadi itu harapan saya pribadi. Terima kasih. Bapak mungkin juga boleh, harus beda ya Pak ya? Ya, secara pribadi saya ke alumninya. Kami berharap alumninya itu bisa dapat mengikuti atau mengimbangi kebutuhan broadcasting saat ini. Nah, jadi memang skill itu yang dibutuhkan untuk mengimbangi perkembangan dan kepusatan dari ini ya. Jadi harapan kami semoga alumni dari SMK Pusat Keunggulan ini dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan kami harapannya itu yang utama lulusannya itu harus kerja, ya. Pilihan keduanya itu ya mungkin lanjut kuliah, tapi yang utama itu adalah siap kerja dan membangun wirausaha juga. Dan minimal membuat usaha ya dalam hal sebagai wirausaha. Dan tentunya dengan skill yang didapatkan itu sudah bisa. Gitu. Nah, harapan kami nanti jadi SMK Kendari ini jadi SMK 4 Kendari khususnya ini, jadi pusat broadcasting nantinya di sini, sehingga bisa jadi rujukan dari sekolah-sekolah sekolah-sekolah menengah kejuruan lain di sini. Dan kami tunggu perkembangannya di sosial media. Amin. Khususnya podcastnya untuk juga. Podcastnya ini, dan kami siap mendukung. Tentunya pastinya dukungan perlu dan juga sangat dibutuhkan oleh SMK 4 Kendari dari Bapak berdua, meskipun nanti kalau misalnya program ini tidak berlanjut lagi, mungkin dukungan-dukungan moral, dukungan-dukungan dalam bentuk hal apapun mungkin bisa diberikan kepada SMK 4 Kendari. Dan tentunya sesuai dengan moto dari SMK yaitu SMK bisa, tentu kita mengharapkan seluruh alumni dari SMK itu bisa menjadi lulusan terbaik dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan tentunya. Dan tentunya hari ini masih kita akan berbincang-bincang dengan seluruh perusahaan yang hari ini hadir bersama kita semua dalam rangkaian job fair di ulang tahun SMK Negeri 4 Kendari. Untuk itu, kita akan rehat sejenak dan sampai jumpa di bincang-bincang di sesi kedua. Oke pemirsa, hari ini kita kembali bersama dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir bersama kita hari ini. Di samping saya sudah ada Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, ada Pak Wawan. Selamat siang Bapak. Siang. Hari ini sudah standby 2 hari atau hari ini baru datang ke job fair Pak? Saya dari kemarin Pak. Kemarin. Luar biasa sekali. Hal ini membuktikan bahwa memang pemerintah Kota Kendari ini mendukung SMK Negeri 4 Kendari dalam rangkaian acara job fair-nya yang sudah berlangsung 2 hari ini. Dan sebagai perwakilan pemerintah, hari ini Pak Wawan hadir
pastinya sebagai bentuk dukungan kepada SMK 4 Kendari yang hari ini mengadakan job fair untuk para alumni dan juga seluruh pencari kerja. Pertanyaan pertama dari saya pastinya bagaimana pendapat dari Pak Wawan yang hari ini SMK 4 Kendari mengadakan job fair yang baru pertama kali diadakan, yang legal tentunya, yang ada di Kota Kendari. Silakan Bapak. Baik. Di sini saya hadir dalam rangka mewakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, yaitu Bapak Ali Aksa. Kalau menurut kami ya, apa yang kami lihat sejauh ini sudah sangat bagus. Apalagi berdasarkan data kami, SMK 4 Kendari ini yang pertama kali mengadakan job fair tingkat sekolah tinggi SMA ya, tingkat SMA SMK. Jadi saya rasa memang apa yang dilakukan oleh teman-teman dari SMK 4 ini, khususnya BKK-nya, ini apa ya, sebuah langkah kejutan menurut saya. Langkah kejutan yang dimana teman-teman SMK lain sudah punya BKK tapi belum melaksanakan. Nah, sedikit informasi mungkin Pak siapa? Saya Odang Pak. Pak Odang. Nah, Pak Odang, BKK itu Balai Komunitas Khusus di Kota Kendari itu ada 8 SMK yang punya BKK dan 1 SMK swasta. Nah, dia ke-9-nya itu baru SMK SMK 4 Kendari yang pertama kali mengadakan job fair, Pak. Bayangkan. Nah, job fair ini tentu juga adalah mempertemukan antara para pencari kerja dan para pemberi kerja. Nah, ibaratnya dia sebagai jembatan. Nah, kalau ada di sebelah sana jembatan Batara Emas menghubungkan antara Lapulu dengan Kota Lama. Nah, SMK 4 ini mampu menjadi jembatan Teluk Kendari itu, Pak. Nah, apalagi yang dibuka cukup banyak menurut saya. 300 lebih lowongan kerja yang terbuka dalam waktu yang masif. Saya tahu teman-teman ini berjuang kurang lebih 3-4 minggu yang lalu, tapi mereka sudah bisa menciptakan hal-hal yang dimana tidak banyak sekolah yang bisa melakukan hal ini, Pak. Kita lihat saya dengan peserta yang hadir saat ini dari kemarin hingga sekarang ini mungkin ada, kalau saya lihat 500-700an itu dapat, Pak. 16 perusahaan yang bergabung, kita lihat dari perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional. Ada perusahaan yang bergerak di bidang di bidang perkayuan begitu. Terus ada juga perusahaan startup juga masuk. Bayangkan, antara tradisional maupun modern. Jadi tergabung dalam satu wadah, satu ruang, yaitu di job fair ini. Saya kira begitu, Pak Odang. Siap. Dan tentunya Pak Wawan, hari ini teman-teman yang hadir di job fair ini mungkin sebagian besar adalah alumni dari SMK Negeri 4 Kendari. Sebagai salah satu sekolah ataupun lembaga pendidikan yang tentunya menyediakan atau menyiapkan lulusan siap kerja. Nah, saya ingin tahu juga pendapat dari Pak Wawan, kira-kira sebagai kepala bidang melihat dari lulusan-lulusan SMK, kita bicara umumnya dulu Pak, general. Kira-kira Bapak melihat lulusan SMK yang ada di Kendari ini sebenarnya pada umumnya sudah siap kerja atau bagaimana sekarang kondisi terupdate-nya? Iya, baik. Kalau untuk SMK di Kota Kendari, tentu kita lihat, kita akan membandingkan di 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir SMK sekarang. Nah, kalau SMK sekarang, saya lihat memang suka dengan tidak suka atau mungkin itu adalah pilihan, tapi yang pasti sudah bisa bersaing SMK di Kota Kendari. Dulu contohnya begini, SMK 4 ini dulu untuk jurusan TKJ ya, teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, itu hanya bisa didapatkan di level S1 loh. Itu hanya dapat di university. Teman-teman dari universitas-universitas di Indonesia bahkan mungkin baru 5 atau 10 tahun belakangan baru masuk semacam jurusan begitu. Nah, SMK 4 ini sudah bisa. Nah, kita lihat lagi ada jurusan broadcasting. Nah,
Bayangkan teman-teman SMK itu sudah bisa mengikuti tren pasar, Pak. Tren pasar. Jadi membuka jurusan itu tidak semerta-merta kita tidak lagi berbicara mengenai teori Darwin. Nah, kita tidak kayak ini di era 4.0, 4.0, kita tidak lagi kita tidak lagi berbicara mengenai teori Darwin tentang perang Romawi. Kita sekarang sudah membicarakan bagaimana industri pasar itu, bagaimana pasar itu pasar itu sekarang berbicara mengenai data. Tidak lagi kita menjadi sales, tidak lagi menjadi ini. Sebelum Anda turun tentu harus Anda mempunyai data dulu. Nah, teman-teman SMK ini, baik di SMK lain, mungkin khususnya di SMK 4 ini sudah bisa mengikuti itu. Bayangkan yang saya sebutkan tadi, dua jurusan itu kan. Biasanya kalau SMK dulu kita kenal hanya bangunan, kan, batu, kan, begitu kan. Dan sekarang kita lihat di SMK 4 ada broadcastingnya, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak. Hanya memang mungkin saya harapkan bahwa ke depan teman-teman guru khususnya di SMK 4 ini sudah bisa masuk di machine learning, diajarkan anak-anak untuk belajar analitik data, sudah mulai belajar dengan data-data yang 1 juta row, 2 juta row. Kita tidak lagi belajar data-data yang 100-200 ribu. Mungkin itu saja saya. Oke, siap Pak Wawan. Dan sekarang kalau kita lihat kondisi terupdate di Kota Kendari, sekarang sudah mulai banyak investasi masuk. Sudah mulai perkembangan Kota Kendari kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya berkembang sangat pesat, dan pastinya berbarengan membersamai investasi masuk pastinya membutuhkan banyak sekali tenaga kerja yang dibutuhkan tentunya. Sebagai perwakilan dari Disnaker Trans, kompetensi apa yang wajib dipunya oleh teman-teman SMK yang diperuntukkan untuk langsung siap kerja? Sebagai setelah lulus bisa langsung kerja. Kira-kira kompetensi apa yang wajib dipunya oleh para lulusan SMK, Bapak? Kalau mengenai kompetensi, mungkin kita akan terlalu spesifik ke situ, Pak. Mungkin saya ingin katakan saja begini. Kalau kompetensi itu satu, pede aja. Punya skill dan percaya diri. Mungkin ada pertanyaan, persaingan antara anak-anak yang lulusan D3, S1, bahkan S2 dengan SMK apa sih perbedaannya? Perbedaannya satu, Pak. Apa? Anak SMK itu udah siap kerja loh. Udah siap kerja. Terus perusahaan itu biasanya lebih membutuhkan anak-anak SMK yang langsung siap kerja. Kenapa? Karena gaji lebih murah. Mereka belum punya pengalaman kerja. Mau dulu lah bekerja. Mau dulu bekerja. Misalnya begini. Anda ngambil anak S1 misalnya atau anak S2. Otomatis mereka sudah tidak mau lagi gaji di bawah standar UMR. Standar UMR misalnya di bawah 3 jutaan, mereka tidak mau. Tapi kalau anak SMK, Anda bisa mempekerjakan mereka dengan angka di bawah itu. Namanya cari dulu pengalaman kerja. Setelah dapat pengalaman kerja, baru kita ini. Saya kira pede dulu, belajar baik-baik, sehingga nanti kita mempunyai skill. Percaya, anak-anak SMK itu tidak ada yang mengganggu sesungguhnya. Hanya mereka malas. Hanya karena malas saja mungkin. Ya. Tapi kalau selagi dia mau berusaha, pasti bisa. Anak-anak SMK itu berdasarkan data kami kebanyakan itu membuka lapangan kerja sendiri loh. Anda lihat yang di bengkel. Itu kebanyakan itu lulusan SMK. Anda lihat kalau di ini ada yang namanya programmer, Pak. Coding-codingan. Itu 1-2 orang anak SMK loh. Yang membantu anak startup besar di belakangnya itu anak SMK. Ada 1-2 orang yang bekerja di situ. Sehingga menghasilkan satu produk yang mungkin sehari-harinya kita tidak pakai. Saya tidak akan sebut merek, tapi di belakangnya itu anak SMK. Mulai dari pengelolaan server mereka, data centernya, sampai dengan codingnya. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau anak SMK tidak mau bekerja mungkin hanya malas. Tapi selagi dia berusaha, dia pede, percaya skillnya itu terpakai, Pak. Semua pasti bisa ya, Pak. Semua pasti asal bisa. pede dan juga jangan malas tentunya. Kalau tadi kita sudah berbincang tentang job fair hari ini yang diadakan oleh SMK 4 Kendari. Nah, sekarang saya ingin berbincang lebih banyak tentang
Dinas Tenaga Kerja yang sekarang sudah hadir kepala bidangnya di samping saya. Pertanyaan selanjutnya adalah dari dari Pak Wawan sendiri sebagai perwakilan dari Disnakertrans dan Perindustrian Kota Kendari, kira-kira fasilitasi yang sudah mungkin yang pernah Bapak lakukan atau yang mungkin Kota Kendari pernah berikan kepada para pencari kerja ataupun para orang muda yang ada di Kendari untuk meningkatkan kompetensi mereka itu seperti apa, Pak? Baik. Kami Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari yang kami telah lakukan, pertama mungkin yang kita lihat di sebelah kiri ya, sebelah kiri kami di sini datang langsung bersama tim, yaitu membuka pelayanan kartu kuning. Nah, yang sekarang disebut dengan AK1. Nah, AK1 berguna untuk sebagai prasyarat untuk mengajukan pekerjaan atau mencari pekerjaan. Nah, yang kedua, bulan lalu juga kami mengadakan namanya pelatihan peningkatan kompetensi bagi pencari kerja. Kami membagi berdasarkan klaster kelurahan. Per kelurahan itu kami minta 1 sampai 2 orang, 65 dari 65 kelurahan, kami latih mereka. Kami latih. Kenapa kami latih? Supaya mereka mempunyai sertifikat. Perusahaan-perusahaan itu umumnya juga membutuhkan yang namanya sertifikat awal untuk membuktikan bahwa you punya kompetensi. Makanya kami buka. Kami memfasilitasi juga untuk sertifikat BNSP. Nah, selanjutnya kami juga membuka pelatihan-pelatihan semacam industri, baik industri kecil menengah maupun yang akan tumbuh menjadi industri, dari UMKM menjadi IKM. Nah, kami juga memfasilitasi itu. Kami juga punya workshop, ada di sentra mobiler, di IKM itu di mana? Di Lepo-Lepo itu, kolam retensi. Nah, kolam retensi itu kami punya. Binaan juga berarti Pak ya? Binaan di situ. Habis itu kami juga punya namanya sentra kuliner. Sentra kuliner itu adanya di mana, di samping lelang. Ada gedung baru itu. Oke, saya belum pernah ke sana Pak ya. Samping lelang Nanti saya jalan-jalan ya Pak ya. Jadi umumnya IKM itu harus mempunyai rumah produksi Pak. Jadi kalau usaha kecil menengah biasanya tidak punya rumah produksi. Nah, kalau industri itu harus punya rumah produksi. Nah, makanya hadir sentra-sentra ini, sentra kuliner maupun sentra mobiler. Mereka punya rumah produksi. Kami memfasilitasi. Baik. Oke, siap. Berarti memang teman-teman sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari dalam memfasilitasi para orang-orang yang mencari kerja, orang-orang muda yang hari ini sedang mencari kerja, mulai dari peningkatan kapasitas maupun fasilitas-fasilitas lainnya yang telah diberikan oleh pemerintah Kota Kendari tentunya. Dan selanjutnya saya juga ingin bertanya, karena tadi Bapak juga sudah mention bahwa sekarang teman-teman di Kendari, orang-orang muda di Kendari itu lebih banyak menciptakan usaha ya Pak ya, daripada menjadi pekerja, tentunya menjadi pebisnis lah ya Pak ya. Nah sekarang saya juga mau minta nasihat nih Pak, sebetulnya saya juga sekarang sedang merintis usaha. Kira-kira nasihat seperti apa yang bisa Bapak berikan kepada kami semua orang muda yang sedang memulai untuk membuka usaha supaya nanti kita bisa bertahan dan juga bisa bersaing di dunia yang semakin kejam ini? Baik, mungkin bukan nasihat ya, karena biasanya nasihat itu diberikan, yang memberikan biasanya harus rambutnya putih-putih toh, jenggotnya harus panjang kan, biasanya begitu kan. Nah, saya kira satu yang saya ingin katakan bahwa saat ini pemerintah Kota Kendari akan terus mendukung tumbuh kembangnya UKM, IKM, dan para pekerja-pekerja yang ingin berusaha. Saya tekankan ingin berusaha, kan? Jangan menyerah, terus bergerak. Kiri dan kananmu itu menanti tangan kamu. Tangan kamu, artinya apa? Karya kamu. Setiap orang itu mempunyai kemampuan masing-masing. Setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing. Hanya kemampuan itu kita harus buktikan, betul loh. Makanya saya bilang jangan pernah ragu untuk mencari kerja. Hilangkan gengsi, percaya diri,
tingkatkan skill. Nah, gitu aja Pak. Yang paling penting adalah skill, kompetensi, dan juga jangan gengsi ya Pak ya. Betul. Betul sekali, itu teman-teman yang harus menjadi bekal kita sebagai orang muda yang hari ini mungkin teman-teman di luar sana yang sedang mencari kerja. Tadi sudah ada beberapa hal, banyak hal tentunya yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan di samping saya. Dan terakhir Pak, saya juga ingin mendengarkan harapan dari Pak Wawan untuk SMK Negeri 4 Kendari yang hari ini berulang tahun ke-28. Silakan Bapak. Apa sih? Aduh, apa ya? Saya tadi datang di sini langsung ditodong, langsung ditodong. Jadi harapan saya buat guru-guru, buat siswa SMK 4, terus belajar, terus pupuk diri, jangan berhenti dengan satu masalah. Yakinlah masalah, problem itu adalah suatu pendewasaan diri. Suatu masalah hadir untuk membuat kita makin berskill, makin mempunyai skill, karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Demikian saya kira. Jangan jadikan saya Fajar. Terima kasih Pak Wawan sudah bersama kami di sesi ini dalam bincang-bincang kita dalam rangkaian hari ulang tahun SMK Negeri 4 Kendari. Dan tentunya hari ini masih berada di sini di aula di SMK Negeri 4 Kendari beberapa perusahaan yang masih standby untuk walk-in interview teman-teman para pencari kerja. Dan kita masih akan berbincang-bincang dengan perusahaan yang masih ada di sini tentunya di sesi selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat datang kembali di peringatan hari ulang tahun SMK Negeri 4 Kendari. Hari ini masih dalam rangkaian hari kedua Job Fair yang diadakan sebagai salah satu rangkaian dari peringatan hari ulang tahun SMK Negeri 4 Kendari. Dan juga kita akan masih bersama dengan narasumber-narasumber kita yang hari ini hadir sebagai mitra dalam perayaan hari ulang tahun ini. Kalau tadi di sesi pertama kita sudah berdiskusi dan juga sudah berbincang-bincang dengan bapak-bapak dari pendamping SMK unggulan. Dan hari ini di samping saya sudah hadir Bang Sawir tentunya yang menjadi salah satu mitra dari SMK Negeri 4 Kendari yang mengadakan job fair untuk para alumni dan juga seluruh pencari kerja yang ada di Sulawesi Tenggara tentunya. Oke baik, di samping saya sudah ada Pak Sawir dari Percedakan Tradisi. Oke siap, nah hari ini hari kedua, apakah Kak Sawir ini sudah standby dari hari pertama atau hari kedua ini baru ada di job fair ini? Baru hari kedua, siap. Di hari kedua ini kita ingin tahu kira-kira tradisi ini percetakan yang beralamat di mana dan juga sudah berdiri dari kapan, dan juga kita ingin tahu apakah hari ini sudah mendapat kandidat-kandidat dari teman-teman yang sudah apply dan juga sudah di walk-in interview hari ini. Oke siap. Ada yang mulai masuk WA. Terus kalau untuk yang wakili juga kemarin, kebetulan alumni SMK 4 Kendari. Jadi kalau untuk tenaga SMK 4 Kendari di tradisi, saya sudah terima sekitar 8 orang. Agak banyak juga berarti ya. Ya. Dan memang mungkin ini jadi sedikit informasi juga buat Kak Sawir ya. Kalau Kak Sawir ini alumni dari? Saya alumni STI 66. STI 66. SMA-nya di Kendari atau di mana? SMA Kendari juga, Kartika. Kartika, oke siap. Oh dekat rumah teman saya. Iya. Dan pastinya ini sedikit informasi juga buat Bang Sawir bahwa teman-teman alumni yang ada di SMK Kendari, SMK Negeri 4 Kendari ini banyak sekali yang dulunya di zaman-zaman saya sekitar 11 tahun yang lalu itu paling banyak PKL atau magang di percetakan. Betul. Sehingga hari ini banyak juga teman-teman yang masih bekerja dan juga berkarya di percetakan. Nah, hari ini teman-teman dari Tradisi hadir untuk menjadi salah satu bagian di job fair ini. Kira-kira
pendapat Kak Zawir tentang hari ini job fair yang sudah diadakan hari kedua oleh SMK Negeri 4 Kendari itu seperti apa? Kalau untuk job fair, tradisi ini pertama kali ikut begini. Alhamdulillah acaranya bagus, sukses, terus sangat membantu dari kita selaku pelaku usaha untuk merekrut alumni-alumni dari SMK, terutama SMK 4 Kendari. Dan masih banyak juga SMK lain juga. Alhamdulillah sangat membantu kami. Tetapi kalau untuk mengeluarkan output yang bagus, berarti inputnya harus bagus dari sekolah. Itu sangat membantu. Alhamdulillah kemarin diadakannya PKL di tempat usaha, tapi masih 3 bulan. Katanya untuk tahun depan itu PKL-nya dilaksanakan 6 bulan. Jadi sangat bagus kalau 6 bulan. Kalau 3 bulan untuk menyerap ilmu yang di tempat dia PKL kayaknya agak masih kurang. Dan memang kalau untuk siswa-siswa yang PKL memang harus diberi bimbingan juga terhadap pelaku usaha tersebut, sehingga dia bisa juga dari sekolah disalurkan di tempat usaha. Tetapi dari sekolah juga pasti dia tidak dapat seperti alat-alat yang ada di sekolahnya. Jadi sangat membantulah kalau untuk PKL juga. Baik, ya betul sekali karena memang di sekolah kita mungkin belajar ilmunya ya Bang ya. Kita belajar tentang desain grafis, bagaimana mendesain spanduk ya, mendesain pokoknya semua ilmu kita dapatkan di sekolah. Tapi mungkin berbeda dengan apabila kita sudah berada di dunia kerja, apalagi kita sudah berada di industri usaha yang membutuhkan mungkin profesionalitas, kekreativitasan lebih tinggi, yang mungkin juga butuh kedisiplinan dan ketekunan yang luar biasa tentunya. Dan mungkin itu yang harus teman-teman siswa-siswi SMK 4 Kendari ataupun mungkin teman-teman lulusan SMK 4 Kendari yang hari ini datang untuk mengikuti job fair di SMK Negeri 4 Kendari ini. Dan balik lagi ke Zawir, ini hari kedua job fair dan juga pastinya sudah banyak teman-teman yang mungkin sudah apply ke percetakan tradisi. Dan juga mungkin saya ingin bertanya, kira-kira sosok pencari kerja seperti apa atau sosok-sosok kriteria seperti apa yang tradisi cari dalam job fair ini? Kalau di tradisi saya ikut metode di bagian-bagian. Untuk syaratnya cuma 2 Kak. Bisa Corel, bisa Photoshop, 2 saja. Kalau CapCut gimana Kak? Ya. Kalau CapCut. Sekarang kayaknya anak-anak muda lebih paham CapCut kayaknya ya. Kalau untuk aplikasi HP masih agak terbatas di dunia percetakan. Iya, siap. Karena semua mesin itu tidak langsung disupport oleh HP. Harus lewat komputer dulu baru bisa masuk proses produksi. Jadi memang kalau untuk syarat masuk di tradisi yang paling utama itu desain grafis. Saya buka terus, tidak tanpa batas waktu. Saya tetap terima kalau ada yang melamar, saya training 3 bulan. Kalau lolos, saya jadikan karyawan tetap. Jadi untuk desain grafis, saya buka terus. Yang penting bisa Corel Draw sama Photoshop, sama attitude-nya, sikapnya, itu saja. Baik, dari 4 tahun, betul ya Kak? 4 tahun ya Bang? 4 tahun, dari 4 tahun percetakan Abang berdiri, sudah berapa kali menerima teman-teman dari, apakah sudah pernah menerima teman-teman dari SMK 4 Kendari sebagai siswa-siswi PKL atau magang atau belum pernah? Sudah masuk 3 kali. Sudah 3 kali ya? Berarti kalau hitung-hitung itu sudah 3 semester, teman-teman dari SMK 4 Kendari itu magang di percetakan tradisi. Dan kira-kira selama teman-teman PKL itu, selama proses PKL, kira-kira sudah menemukankah bibit-bibit dari SMK 4 Kendari yang mungkin akan dipanggil lagi atau mungkin sudah terpanggil di percetakannya Abang setelah PKL itu atau bagaimana? Kalau yang PKL saya cek juga itu mungkin masih kelas 2 atau kelas 3. Ada yang tanya, "Kak, bisa saya kerja nanti di sini?" Boleh. Kalau mau kerja silakan daftar. Daftar dulu sesuai aturannya di tradisi, kalau lolos kami terima. Kayak gitu. Oke, siap. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang PKL atau mungkin teman-teman siswa-siswi yang hari ini ada di Aula SMK Negeri 4 Kendari yang nanti akan PKL dan kebetulan nanti PKL-nya di percetakan tradisi mungkin bisa ketemu Bang Zawir, bisa lebih-lebih sedikit. Boleh. Atau bisa di jolo-jolo sedikit Bang Zawirnya supaya nanti setelah PKL mungkin bisa berkarya
di percetakan tradisi. Hari ini tepat di ulang tahun ke-28 SMK Negeri 4 Kendari, kira-kira harapan dari Bang Sawir boleh dong diberikan kepada kita semua sebagai keluarga besar dari SMK Negeri 4 Kendari. Kalau harapan saya di SMK 4 Kendari untuk mendapatkan siswa yang berkompetensi itu pasti dari guru-gurunya harus berkompetensi dulu sehingga bisa mengeluarkan output yang bagus buat dunia usaha atau buat dirinya sendiri, misalnya buka usaha. Kalau untuk outputnya di SMK 4 Kendari, saya kasih kemarin lowongan kerja, bisa langsung masuk kerja, langsung training bagi lulusan terbaik di SMK 4 di bidang jurusan desain grafis. Itu bisa langsung masuk kerja, Kak. Tanpa tes, yang penting lulusan terbaik. 2 lulusan terbaik. Dia. 2 lulusan terbaik ya. Jadi hari ini Bapak Ibu guru yang sedang berada di aula ini, kita sudah dengar dari Bang Sawir bahwa 2 lulusan terbaik dari SMK 4 Kendari tahun ini. Iya, bisa. Tahun ini bisa langsung direkrut oleh percetakan tradisi. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk percetakan tradisi tentunya. Luar biasa sekali, ini menjadi pemicu dan pemacu. Tentunya bukan cuma untuk siswa-siswi tapi juga Bapak Ibu guru tentunya yang ingin siswa-siswinya sukses di dunia kerja ketika nanti sudah lulus. Dan hari ini Bang Sawir hadir di tengah kita dan tentunya juga turut menyukseskan job fair hari ini yang diadakan oleh SMK Negeri 4 Kendari. Kita sudah berbincang-bincang dengan Bang Sawir dan tentunya terima kasih Bang Sawir untuk kesempatannya hari ini sudah berbincang-bincang bersama kami dalam rangkaian job fair SMK Negeri 4 Kendari dalam rangkaian acara hari ulang tahunnya. Dan tentunya kita masih akan berbincang-bincang dengan perusahaan-perusahaan dan juga mitra dari SMK Negeri 4 Kendari, dan tentunya kita masih akan berbincang di sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa.